Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak-bapak, ibu yang saya hormati dan generasi muda yang saya sayangi, baiklah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan buku biografi Khalifah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pada kesempatan ini kita masih melanjutkan kisah tentang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa orang dari Aslam kemudian datang, mereka berkata, semoga Allah merahmati Abu Bakar. Ada masalah apa sehingga ia meminta tolong kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sementara dia mengatakan kata-kata seperti itu padamu? Aku berkata kepada mereka, diamlah, dia itu Abu Bakar. Dialah yang disebut-sebut Allah. Dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua. Jangan sampai kalian membuatnya menoleh sehingga melihat kalian membelaku melawannya. Sehingga ia marah. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam marah karena amarahnya. Lalu Allah marah karena amarah keduanya. Akhirnya binasalah Rabi'ah. Aku membuntuti Abu Bakar hingga menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia kemudian menyampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apa yang terjadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menatap ke arahku dan berkata, Hai Rabi'ah, ada masalah apa kamu dengan As-Siddiq? Wahai Rasulullah, dia mengatakan kata-kata yang tidak aku suka kepadaku. Lalu ia mintaku untuk membalas dengan kata-kata yang sama seperti balasan setimpal, tapi aku tidak mau jawabku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berkata, bagus kamu Rabi'ah, jangan kau balas dengan kata-kata yang sama padanya, tapi katakan semoga Allah mengampunimu Abu Bakar. Semoga Allah mengampunimu Abu Bakar, kataku. Abu Bakar kemudian pergi sambil menangis. Sekarang mari kita perhatikan, tidak mungkin jika kata-kata yang diucapkan Abu Bakar ini adalah kata-kata kotor, karena akhlaknya tidak membiarkannya mengatakan kata-kata semacam itu. Tidak ada sedikit pun kisah Abu Bakar bahkan pada masa jahiliyah sekalipun menuturkan kata-kata kotor. Itu hanya kata-kata sepele, tapi menyakitkan Rabi'ah. Abu Bakar merasa terguncang karena kata-kata yang ia ucapkan ini, dan bersikeras agar ia diperlakukan serupa sebagai balasan setimpal. Padahal saat itu ia adalah sosok kedua dalam Islam setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun kenapa ia tidak melakukan seperti yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau melihat kejadian yang sama dan menggunakan cara yang sama? Saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memukul dada seseorang kala meluruskan barisan pasukan dalam salah satu peperangan. Sampai ketika beliau mengetahui bahwa pukulan tersebut menyakitkan, beliau membuka dada dan meminta orang tersebut untuk memukul beliau dengan pukulan yang sama. Abu Darda meriwayatkan kisah yang sama sebagai berikut. Suatu ketika aku duduk di dekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa diduga, Abu Bakar datang sambil menenteng ujung baju hingga kedua lututnya terlihat. Ia berkata, Wahai Rasulullah, terjadi sesuatu antara aku dan Umar bin Khattab. Aku lantas menyesal dan memintanya untuk memintakan ampunan untukku, tapi ia tidak mau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berkata padanya, semoga Allah mengampunimu Abu Bakar. Setelah itu Umar menyesal, kemudian datang ke rumah Abu Bakar. Namun ternyata Abu Bakar tidak ada di rumah. Setelah itu Umar menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, aku yang salah. Wahai Rasulullah, aku yang salah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berkata, saat Allah mengutusku kepada kalian, kalian bilang dia berdusta. Sementara Abu Bakar berkata, kau benar. Ia membantuku dengan jiwa dan harta. Lantas apakah kalian akan meninggalkan sahabatku? Saat mengucapkan kata-kata tadi kepada Umar atau kepada Al-Aslami atau Rabi'ah Al-Aslami, Abu Bakar tidak berkata dalam hati, tidak apa-apa, Allah pasti mengampuni Abu Bakar. Ya, si pemilik segala sikap agung, sosok yang banyak memberikan pengorbanan besar. Karena taufik dan sifat luhur yang Allah berikan padanya, tidak membiarkan sifat tinggi hati bercokol dalam dirinya, justru menuntun untuk bersyukur dan mendorong untuk bersikap rendah hati dan berterima kasih. Seperti itulah esensi hubungan Abu Bakar dengan siapapun, juga baik sebelum maupun setelah menjabat khalifah. Ia tidak merasa lebih baik dari siapapun, namun ia adalah seseorang yang tidak memiliki keistimewaan dari yang lain selain keutamaan-keutamaannya yang cemerlang dan keagungannya nan luhur.
Si pemerah susu kambing, Bu. Kesederhanaan Abu Bakar merupakan unsur penting keagungan dirinya. Sebelum menjadi khalifah, Abu Bakar biasa memberikan pelayanan yang sangat luhur dan menawan untuk penduduk perkampungan tempat tinggalnya. Di lingkungan tetangga ada beberapa janda lemah yang ditinggal mati suami-suami mereka atau gugur di jalan Allah. Juga ada anak-anak yatim yang ditinggal mati ayah mereka. Ia sering mendatangi rumah para janda lalu memerahkan susu untuk mereka. Juga mendatangi rumah anak-anak yatim lalu memasakkan makanan untuk mereka. Setelah menjadi khalifah, para wanita tua sedih sekali mendengarnya. Karena sejak hari itu mereka tidak akan lagi mendapatkan pelayanan mulia yang biasa diberikan lelaki soleh itu. Namun ia tidak seperti yang mereka kira. Suatu ketika ada yang mengetuk salah satu pintu rumah. Lalu seorang putri kecil bergegas menghampiri pintu. Ia tidak bisa membuka pintu hingga berteriak, "Si pemerah susu kambing, Bu." Si ibu datang menghampiri, ternyata ia berhadapan langsung dengan seorang khalifah agung. Lalu dengan rasa malu ia menasihati gadis kecilnya, "Bagaimana kamu ini? Kenapa kamu tidak bilang khalifah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam?" Abu Bakar diam sambil berkata lirih. Sepertinya ia mengatakan, "Biarkan saja dia menyebutku dengan amalanku yang paling disukai Allah." Si pemerah susu kambing kemudian bergegas melakukan pekerjaan yang ia wajibkan pada dirinya sendiri. Ya, si pemerah susu kambing untuk wanita-wanita tua, membuat adonan roti untuk anak-anak yatim dengan kedua tangannya sendiri. Sederhana, kasih sayang, dan rela berkorban demi menjalankan hak kehidupan. Andaikan Abu Bakar dengan sifat-sifat mulianya ini menjadi pemimpin negara pada masa kita sekarang, apakah kiranya manhaj tersebut akan berubah? Sama sekali tidak. Memang benar, ia tidak akan memerah susu kambing ataupun memasak makanan dengan tangannya sendiri. Sifat-sifat mulia Abu Bakar ini tentu akan mengungkapkan tentang dirinya sendiri melalui berbagai kejadian seperti di atas yang sejalan dengan semangat semasa kini. Tanpa harus merendahkan diri sedikit pun, kesederhanaan dan sifat kasih sayang sosok insan yang baik ini sungguh menakjubkan. Rasulullah SAW memberikan haknya kala bersabda tentang sosoknya, "Umatku yang paling menyayangi umatku adalah Abu Bakar. Ia memiliki hati yang penuh perasaan terhadap seluruh duka derita manusia. Ia memiliki kehendak yang cepat menuntaskan dorongan-dorongan hati yang lurus dan penuh kasih. Di awal Islam ia tidak tahan melihat seorang mukmin yang disiksa, berat terasa dalam jiwanya. Kalau budak-budak mukmin disiksa, untuk itu ia gunakan kekayaannya untuk memerdekakan mereka. Bilal, Amir bin Fuhairah, Zubairah, Ummu Abbas, An-Nadiyah, dan putrinya, budak wanita milik Ibnu Amir bin Muammil, dan masih banyak lagi. Ia adalah sosok orang besar. Ia tidak merasa memerdekakan budak-budak itu. Bahkan ia merasa memerdekakan diri sendiri sebelum merdeka. Karena ia diberi Allah harta benda dan nikmat Islam, sehingga ia berkewajiban untuk menghancurkan belenggu-belenggu zalim sebisa mungkin. Ketika menebus Bilal, tuannya berkata serta menghina harga diri Bilal, "Ambillah dia, andai kau hanya mau membayar 1 uqiyah, tentu aku jual kepadamu dengan harga itu." Abu Bakar membalas, "Demi Allah, andai kau hanya mau menjual dengan 100 uqiyah, tentu aku serahkan harga itu kepadamu." Ada sebuah kisah unik. Beredar kabar di Mekah, Abu Bakar rela mengeluarkan harta demi memerdekakan para budak dengan murah hati. Hal ini dimanfaatkan sebagian orang Mekah. Mereka sengaja menyiksa budak miliknya ketika tertimpa krisis ekonomi, agar Abu Bakar segera datang menolong si budak. Kemudian si tuan meminta Abu Bakar untuk membayar harga si budak, sehingga bisa mengatasi kesulitan dan krisis yang ia hadapi. Dia benar-benar sosok penyayang dan sangat taat kepada Allah. Dia adalah seorang insan di mana puncak kasih sayang dan sifat suka menolong berada dalam dirinya. Ia diciptakan seperti itu dan diciptakan untuk itu. Di masa jahiliyah, seperti itulah akhlaknya. Ia tak pernah sekalipun diketahui membunuh, mencela, berlaku buruk, melepaskan diri dari sifat kasih satria, ataupun kikir harta maupun wibawa. Selanjutnya, saat masuk Islam, kejujuran fitrahnya ditambah dengan kejujuran agama. Ia adalah sosok robbani dalam seluruh perasaan dan perilaku. Beribadah kepada Allah seakan melihatnya secara langsung, memperlakukan seluruh manusia seakan mereka adalah anak-anak Allah. Setelah Abu Bakar wafat, Umar menjenguk istrinya, Asma binti Umais, dan bertanya seperti apa Abu Bakar beribadah kepada Rabb kala menyepi seorang diri. Istri Abu Bakar menjawab, saat waktu sahur tiba, ia bangun mengambil air wudhu lalu salat. Ia terus salat membaca Al-Quran sambil menangis, sujud sambil menangis.
berdoa sambil menangis. Saat itu di dalam rumah aku seperti mencium aroma hati dipanggang. Umar radhiyallahu an menangis lalu mengatakan, bagaimana Ibnu Khattab bisa seperti itu? Aroma hati dipanggang dalam rumah Abu Bakar. Sosok bersih yang nyaris tidak diketahui memiliki kesalahan, memiliki jiwa yang menangis hingga seperti itu karena takut kepada Allah. Semua perilaku menakjubkan itu tak lain karena takut kepadanya. Ya, pengagungan dan penghormatan kepada Rabb memenuhi rasa takut, malu, dan tunduk dalam jiwa. Ia tahu pasti, sebagai pelengkap penghormatan kepada Rabb adalah menghormati hamba-hamba Rabb yang Maha Agung. Hubungannya dengan sesama bukan hanya sesuai yang seharusnya semata, tapi sesuai aturan Rabbani yang telah Allah tanamkan dalam hati dan nuraninya. Sosok Rabbani ini tidak memberikan sesuatu yang dinantikan orang lain, tetapi selalu memberi apa yang ia bisa berikan. Dan ia mampu memberikan banyak hal kepada orang lain. Itulah kenapa kita melihat Abu Bakar selalu terdepan dalam menjalankan setiap kewajiban, dalam menghadapi segala krisis, dalam segala pengorbanan, tingkatan di mana segala keutamaannya yang unggul menjalankan peran dalam dirinya adalah tingkatan yang sama. Jiwa pemberani yang menghadapi segala krisis dakwah di dalam kehidupan Rasulullah SAW dan setelah beliau meninggal adalah jiwa yang sama yang mendorong si pemiliknya untuk memerah susu kambing untuk para janda dan membuat roti untuk anak-anak yatim. Kesederhanaan akhlaknya selaras dengan kesederhanaan fisik. Seperti halnya kesederhanaan sifat-sifatnya berisi keagungan luar biasa. Seperti itu juga kesederhanaan bentuk tubuhnya juga berisi kepribadian luar biasa. Jika kita ingat melihat bentuk tubuh seorang pemimpin mulia ini, berikut gambaran yang disampaikan putrinya Sayyidah Aisyah. Putih, kurus, tipis kulit pipi, punggung membungkuk, berwajah kurus, kedua matanya cekung, dahinya menonjol, punggung telapak tangan tidak berbulu. Inilah sosok yang dipilih takdir untuk menjadi guru besar kemanusiaan secara keseluruhan dalam seni keimanan dan keagungan. Inilah sosok yang dipilih agar hari-harinya menjadi baris-baris kata pertama yang memberitahukan kematian para pembesar imperium di masanya, Romawi dan Persia. Sosok yang dipilih untuk menjadi khalifah Rasulullah SAW pertama, agamanya akan berjalan laksana cahaya terang, pencipta peradaban yang mengisi dunia dan membahagiakan umat manusia. Ya, di balik tubuh kurus ini, keagungan menemukan tempatnya. Ia memang tidak memiliki tubuh malaikat, namun dalam tubuhnya tak ada sedikit pun ciri-ciri orang sombong. Sepertinya Allah mengetahui hambanya yang soleh ini, tidak akan ada sesuatu pun yang menyusahkannya seperti halnya ketika ada sesuatu yang membuatnya terasa istimewa. Keistimewaan yang menyilaukan mata banyak orang karena menjadi pusat perhatian. Untuk itu Allah memilihkan penampilan sederhana dan bentuk fisik biasa-biasa saja untuknya. Perhatikan penuturan putrinya kalau menyebutkan ciri-cirinya. Kedua matanya cekung, dahinya menonjol. Ya, hanya ada hal-hal biasa dalam diri pemimpin kaum Quraisy. Sang Khalifah Rasulullah SAW, penumpas pasukan murtad dan pemerah susu kambing untuk anak-anak yatim ini. Hanya ada hal-hal biasa saja. Selain mutiara di kedua matanya yang mengirim cahaya dan kilauan menawan, seakan dua bintang terang. Kedua matanya ini terlelap di bawah dahinya yang tinggi dan kedua pipinya yang tipis. Kedua matanya membiaskan seluruh cahaya, kekuatan dan cinta yang ada di hati. Ketika menatap kesedihan, kedua matanya berkaca meluapkan cinta, kasih sayang dan pertolongan. Ketika menatap kezaliman, kedua matanya mengorbankan gejolak api suci. Ketika menatap wajah seseorang, kedua matanya langsung membaca wajah itu dalam waktu singkat. Ketika menatap ayat-ayat Allah, kedua matanya berlinang karena takut dan mengagungkan. Kedua mata ini memang benar-benar cekung, namun keduanya diciptakan untuk melihat kebenaran dan menuntun ke sana tanpa susah payah. Tubuhnya memang kurus, namun memancarkan ketegaran dan keteguhan di balik tubuhnya yang biasa-biasa saja ini bersama mayam roh anak manusia yang paling agung. Wa ba'd. Inilah as-siddiq. Para penulis tidak bisa mengangkat keluhuran dan kelebihan-kelebihannya melalui deretan kata-kata yang mereka tulis. Mereka justru hanya mengangkat nilai mereka sendiri ketika membahas keluhuran dan segala kelebihan gunung yang menjulang tinggi dan besar ini. Ia adalah orang yang sangat pemalu ketika dipuji. Saat itu air mata berlinang dan mengucapkan doa maksur. Ya Allah, jadikanlah aku lebih baik dari yang mereka kira. Ampunilah aku atas sesuatu yang tidak mereka ketahui, dan janganlah engkau menghukumku karena apa yang mereka katakan. Semoga Allah merahmatimu, wahai Abu Bakar. Engkau selamanya lebih baik dari yang mereka kira, lebih baik dari yang mereka tulis. Baik, alhamdulillah untuk sementara kita telah selesai membacakan
tentang Abu Bakar Siddiq. InsyaAllah kita akan lanjutkan nanti dengan Khalifah Umar bin Khattab. Semoga ada manfaatnya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.